Di tahun kelima saya kuliah, itu saya nikah dulu. Bos saya ya yang di Singapura bilang saya termasuk yang bahasa Inggrisnya paling bagus gitu kan. Tapi begitu ke sini, saya merasa bahasa Inggrisnya yang paling jelek di sini. Sebelum dapat kerjaan programming sempat ini juga ngamen lah ya, ngamen apa jadi organ tunggal di nikahan gitu. Kalau di Indonesia mungkin gaji 10 juta per bulan itu kan sudah tergolong tinggi gitu. Tapi di Singapura gaji 1.000 per bulan kan apa? Itu masih rendah itu. Thank you ya Mas Jen udah sempatin waktu, padahal ini masih ini ya weekend ya, sempatin waktu tuh ngobrol-ngobrol. Ya sama-sama, makasih juga udah mengundang. Gimana nih keadaan sekarang di negeri seberang? Baik, alhamdulillah sehat. Protokol COVID sudah banyak yang dihapus di sini. Jadi bahkan masuk Singapura sudah nggak butuh tes. Anehnya kalau pulang ke Indonesia harus tes masih. Oh gitu ya? Iya. Wah, tapi kalau kita mau berangkat ke Singapura, tapi harus tes juga kan kalau di bandara Indonesia kan? Nggak tahu ya kalau Indonesia. Saya nggak tahu sih kalau yang di Indonesianya. Tapi yang jelas Singapuranya sudah tidak mempersyaratkan. Asalkan udah vaksin udah boleh masuk aja. Atau kan kalau butuh tes ART cukup lah harus. Iya, kalaupun butuh tes ART lah. Kalau di Indonesia kan masuk Jakarta masih harus PCR tuh. Terakhir saya tahu ya. Semoga aja berubah. Sama ini ya, masih ada karantina nggak sih? Kalau pulang ke Indonesia karantina dulu gitu? Udah nggak ada kalau karantina. Udah nggak ada ya? Sudah. Wah keren-keren. Pengen juga sih ke sana udah. Ini ya terakhir kapan ya ke sana? 2018 ya? Yang kita nggak jadi ketemu kayaknya waktu aku ke Kita nggak jadi Singapura. ketemu, cuma nggak jadi. Mas Asar cuman ke Mas Ainun apa ya kalau nggak salah. Terus nggak ketemuan kita tapi. Iya, di Malang baru ketemu ya. Iya. Akhirnya ketemu juga ya kan. Oke Mas Jen, jadi ini supaya teman-teman kita nggak bingung, ini dua bapak-bapak mau ngobrolin apa sih gitu. Jadi ada beberapa komentar sebelumnya di video yang sebelumnya itu mencoba membandingkan kesejahteraan programmer atau software engineer Indonesia dengan yang di luar. Nah, aku pikir kalau untuk bahas yang ini, mending kita ajak langsung kan teman yang memang dia udah bekerja di sana gitu, itu lebih relevan daripada lebih enak di sana, emang ngalamin gitu kan. Tapi sebelum ke Singapura kan nggak langsung kayak itu gimana ceritanya Mas Jin? Ya jadi dulu kebetulan jurusannya juga sejalan ya dengan pekerjaan. Jadi dulu saya teknik informatika ITB. Terus setelah lulus kerja di perusahaan Singapura juga sebenarnya, tapi kantornya di Indonesia gitu. Jadi secara budaya sudah sedikit banyak terpapar oleh perusahaan Singapura. Secara bahasa pun juga sudah mulai terpapar. Dan sebenarnya sedikit banyak disitulah saya bisa dibilang melatih, memperlancar bahasa Inggris saya gitu, karena kan sedikit banyak harus berkomunikasi dengan tim yang di Singapura gitu kan. Jadi ya dipaksa-paksain aja kan bahasa Inggrisnya gitu kan. Terus karena di sana lumayan lama ya, 2,5 tahunan lah. Jadi lumayan terasa lah kemampuan bahasa Inggrisnya gitu. Lalu pindah ke Bukalapak. Di Bukalapak 11 bulanan, hampir setahun lah ya. Setelah itu dapat tawaran ke Ninja Van ini sekarang gitu. Ya udah, karena alhamdulillah tawarannya memungkinkan untuk membawa keluarga juga tinggal bersama di sini. Karena kalau bagi saya itu jadi jadi deal breaker lah kalau ada lowongan pekerjaan dimanapun itu kok saya nggak bisa tinggal bersama dengan keluarga di kota yang sama. Nah itu jadi deal breaker buat saya gitu. Alhamdulillah Ninja Van mau memfasilitasi untuk memungkinkan saya membawa keluarga saya di sini. Ya udah, jadi saya berangkat ke sini gitu. Kira-kira itu sih kalau dari sisi proses transisinya. Dan dari sisi bahasanya pun juga karena tadi saya selama 2,5 tahun sudah sempat terpapar bahasa Inggris, bekerja di perusahaan dengan komunikasi mayoritas berbahasa Inggris. Jadi ketika pindah ke sini nggak begitu kagok. Walaupun ada uniknya gini sih, waktu saya di perusahaan yang lama itu kan mungkin bisa dibilang kayaknya bos saya ya yang di Singapura bilang saya termasuk yang bahasa Inggrisnya paling bagus gitu kan di kantor waktu itu gitu. Di kantor Bandung lah ya, karena kan perbandingannya dengan orang Indonesia lainnya kan gitu. Iya. Tapi begitu ke sini saya merasa bahasa Inggrisnya yang paling jelek di sini. Aku agak sedikit tertarik tadi tentang yang keluarga ya, kan bawa keluarga ke Singapura. Berarti Mas Jin kan termasuk cepat menikahnya. Ya, saya tuh dulu nikah dulu sebelum lulus sebenarnya, karena lulusnya molor. Jadi kuliah kan harusnya 4 tahun normalnya.
Saya itu di tahun kelima saya kuliah itu saya nikah dulu. Lalu setelah itu alhamdulillah punya anak langsung. Dan di waktu saya lulus itu sudah udah gendong bayi itu di tahun ke-6 itu, di akhir tahun ke-6. Jadi itu unik loh itu. Batas maksimal masa studi gitu. Itu mentok loh itu. Tapi dengan kondisi kayak gini, kita nggak bisa pungkiri Mas Jin, ketika di masa studi menikah pasti ada pemikiran miring. Kalau nggak salah saya sempat dengar juga sih dari istri ya di kampungnya gitu kan, wah ini mirip by accident nggak apa gitu kan. Iya. Ya, dibuktikan aja dari tanggal pernikahan sampai tanggal lahir tepat setahun kan, masa hamil 12 bulan gitu kan. Iya. Benar. Gitu, jadi nggak ya secara tidak langsung terbantahkan sendiri lah gitu kan, isu yang beredar gitu kan. Tapi memang pemikiran begitu kayaknya natural di kita ya kan, karena kita, kok dia cepat married, jangan-jangan, nah langsung ke situ tuh. Nah, itu. Emang gak ada opsi lain gitu? Emang orang menikah cepat itu hanya karena itu gitu? Tapi intinya bukan karena itu ya. Kan, saya ada artikel yang membahas tentang itu. Jadi kenapa saya nikah cepat dan sebagainya itu kan. Kalau mau buka artikelnya bisa di zainf.dev/nikah strip dulu. Nah, silakan nanti dibuka aja. Nanti aku izin taruh linknya ya, karena dulu aku sebenarnya baca itu. Boleh, silakan. Kita back ke karir Mas Jin. Sebelum kita bahas yang ke Singapura ya, berarti kan kuliah dulu, terus kerja di sebuah perusahaan yang ada hubungannya ke Singapura juga, kemudian buka lapak. Sebelum itu ada pekerjaan lain nggak? Ya karena sebelum itu kayaknya ada juga sih di artikel, saya lupa. Tapi ini sebelum itu kan saya belum lulus kan, jadi skill gampangnya title belum punya, terus skill juga belum matang gitu kan. Dan waktu semasa kuliah saya bukan orang yang begitu banyak ngulik programming sebenarnya, karena saya terlalu banyak menyibukkan diri di organisasi dan ya main sama teman aja gitu. Jadi gampangnya kayak bukan tipe anak informatika ITB yang programmer lah gitu kasarannya gitu. Walaupun dulu sempat juga, cuman tidak ditekuni gitu. Jadi begitu nikah dan harus kerja kan nggak bisa langsung dapat tuh kerjaan yang bisa sesuai, karena gelar belum punya, skill belum matang gitu kan. Jadi akhirnya sempat tuh sebelum dapat kerjaan programming sempat ini juga ngamen jadi organ tunggal di nikahan gitu. Organ tunggal. Main keyboard itu maksudnya? Iya, main keyboard. Jadi kebetulan saya ada skill itu dari kecil, beberapa kali pernah main lah, cuman ya ada yang dikomersialkan, tapi ada yang ya enggak juga gitu karena di temannya orang tua dan sebagainya gitu. Jadi ya berangkat dari situ aja gitu kan. Terus pas kuliah alhamdulillah ya keyboard yang dari Indonesia itu yang dari kampung dibawa ke Bandung gitu kan. Yang masih dipakai lah buat latihan, buat ngasah skill dikit-dikit gitu kan. Ya itu keyboard yang sama itu akhirnya saya pakai buat ngamen itu kalau ada misalnya nampil di nikahan siapa gitu kan. Ada juga nikahan salah satu teman kuliah saya gitu kan. Ya saya ini aja ngisi organ tunggal di situ gitu. Menarik tuh. Sama-sama keyboard. Sama-sama keyboard. Sama-sama keyboard. Nah, jadi kalau yang itu kan keyboard elektron kan, kalau yang ini keyboard. Itu keyboardnya berarti keyboard arranger ya? Iya, keyboard arranger. Ya. Yang tipe apa tuh kalau gue tahu? Yang dulu tuh Roland EXR 5S kalau nggak salah. EXR 5S ya. Ya, tapi udah nggak dibawa kan. Saya tinggal di Indonesia kan, terus di sini akhirnya beli lagi juga. Gitu. Cuma dia beli yang agak gedean lah, sekalian buat anak-anak belajar juga. Gitu. Sekarang beli yang tipe apa tuh? Arranger juga atau kayak piano digital gitu? Iya, arranger juga. Ya campur. Jadi piano digital. Jadi yang touch-nya itu berat ya. Tapi ada arrangernya. Jadi saya kebutuhan kalau mau main pakai arranger bisa terpenuhi. Anak-anak kalau buat belajar ngerasain piano yang touch-nya berat juga bisa terpenuhi juga gitu. Menarik. Dan uniknya ini harganya lebih mahal daripada di Indonesia. Padahal itu merek Yamaha, made in Indonesia. Tetapi harganya di sini bisa naik 80%, gila emang. Oh, berarti dia yang ini ya, touch-nya 80 berapa itu ya? Yang sampai iya 88 kalau nggak salah. 88 kids. Kayaknya itu Yamaha DSX atau apa gitu. DGX begitu. DGX ya. Iya. Kita kembali ke yang ke Singapura Mas Jin. Nah, ini menarik nih. Ketika mendengar Singapura udah pastilah itu seperti kiblatnya lah ya, dari sisi industri teknologi ya kan. Banyak orang yang menaruh impiannya juga ke sana, berharap ke sana.
tapi mungkin nggak ketemu jalur atau malah dia insecure duluan, ya kan? Mungkin kita start dari seperti apa sih? Kalau mau kita coba compare sedikit kehidupan engineer di sana dengan yang di Indonesia, mungkin bisa kita compare dengan yang terakhir Bukalapak ya? Iya. Bisa. Silakan. Ya, jadi kalau dari sisi ini kita bahas yang engineering dulu ya, aspek engineeringnya dulu ya. Jadi dari yang saya amati itu kebanyakan orang Indonesia itu cenderung minder duluan gitu begitu sudah mau terjun ke pasar tenaga kerja internasional atau ya dengan kata lain begitu dibandingkan dengan orang luar negeri gitu kan. Karena asumsinya biasanya kan orang luar negeri lebih jago gitu kan. Padahal sebenarnya kalau dari yang saya amati di waktu selama saya di Bukalapak dan di Ninja Van ya tingkat kemahirannya kurang lebih sama sebenarnya. Ya bedanya kalau di Bukalapak kita ngomongnya pakai bahasa Indonesia, kadang sesekali nulis dokumentasi pakai bahasa Inggris gitu kan, atau baca dokumentasi pakai bahasa Inggris. Kalau di Singapura ya semuanya pakai bahasa Inggris gitu kan. Jadi kalau dari sisi kompetensi sebenarnya menurut saya itu sesuatu yang perlu ditekan, atau mungkin dibuang jauh-jauh lah pemikiran bahwa kita tuh nggak lebih jago dari mereka dan sebagainya. Karena dari sisi kemampuan kira-kira setara lah. Ya namanya engineer, namanya manusia kan pasti ada yang lebih jago, ada yang enggak kan. Tapi distribusinya sama aja gitu kan. Misalnya sederhananya misalnya ternyata di Indonesia ada 10% engineer yang jago banget, yang 10x engineer gitu kan misalnya. Nah itu sama di sini juga ada. Jadi ada juga engineer yang jago banget 10x engineer gitu. Tapi ada juga engineer yang ya biasa-biasa aja juga ada banyak gitu kan. Termasuk saya salah satunya saya gitu. Jadi nggak perlu terlalu Mas. Saya akui selama di Bukalapak dan di Ninja Van juga ya mungkin bukan yang top dari sisi mungkin modal otaknya lah gitu ya. Ya mungkin kadang agak menang sedikit di modal tekunnya lah, kadang-kadang lebih banyak belajar lah gitu. Tapi dari sisi tadi modal dasarnya kan otaknya tuh sebenarnya bukan yang paling top talent banget gitu kan. Cuman didukung oleh kemampuan lain yang misalnya bahasa Inggris salah satunya itu. Jadi mungkin kemampuan seperti saya gitu kan, kalau plus bahasa Inggris jadinya ya bisa pindah ke Singapura gitu aja kan. Itu yang membuat bisa tadi lah mengejar impian di kiblatnya software engineering di Asia Tenggara kan gitu kira-kira. Iya. Nah itu dari sisi teknis ya Mas Jin. Kalau ke sisi bahasa, aku pikir sebenarnya kalau software engineer di Indonesia itu kalau untuk bahasa Inggris nggak ada masalah kecuali ketika diminta bicara. Iya, benar. Nah itu jadi, gimana kira-kira menurut Mas Jin menumbuhkan rasa percaya diri? Iya. Kalau kita dulu gini, kalau kita kan software engineer di Indonesia, terutama yang sudah berkarir ya, setidaknya mungkin 1-2 tahun di Indonesia itu setidaknya sudah pasti terpapar bahasa Inggris, karena kan kalau baca dokumentasi React misalkan, baca dokumentasi Node.js itu kan bahasa Inggris kan, jadi mau nggak mau memang sudah pasti bisa baca lah gitu. Kemampuan menulis pun juga kadang sedikit banyak bisa gitu kan, karena itu kan cenderung linear ya, jangan kemampuan membaca. Apa yang bisa kita baca biasanya kita juga bisa menuliskannya, menuangkannya kembali dalam bentuk tulisan. Nah cuman kalau udah ngomong masalah pengalaman berbicara gitu kan, kemampuan berbicara bahasa Inggris atau komunikasi verbal itu memang karena kuncinya kan ada di latihan ya sebenarnya. Jadi kalau kita di perusahaan yang sekarang misalnya itu tidak ada upaya khusus untuk melatih, dan meskipun di kantor ngetiknya bahasa Inggrisan, tapi kalau ngomongnya di kantor sama teman-teman setim bahasa Indonesiaan ya nggak akan ada perkembangan gitu kan. Jadi saya kebetulan waktu itu disituasikan dengan tadi bekerja di perusahaan Singapura, sehingga mau nggak mau ya kalau komunikasi dengan orang Singapura kan harus berbahasa Inggris kan. Jadi karena selama 2 tahun terlatih di situ, akhirnya begitu saya pindah ke Ninja Van, ya meskipun saya dibilang kemampuannya paling rendah mungkin waktu itu, tapi sudah nggak rendah amat lah gitu, sudah cukup lancar lah gitu. Jadi yang penting sebenarnya kan lancarnya kan, lancar dan pede kan. Karena kalau komunikasi itu sedikit miskomunikasi wajar lah, salah grammar juga wajar, karena Singlish pun juga yang grammarnya sempurna juga gitu. banyak leh lor apa gitu kan. Benar. Aku setuju sih Mas Jen ya. Untuk speak atau verbal itu memang harus dikondisikan gitu, harus kita latih. Nah, cuman kan terkadang gini ya, sifat menghakimi ini kadang kan juga banyak terjadi ya. Kita dikit-dikit udah mengkoreksi orang gitu.
Padahal seperti yang Mas Jen bilang, kalau coba deh main ke Singapura, dengar sendiri deh bahasa Inggrisnya gitu. Kok begini gitu kan. Dan gak hanya ke Singapura, kita ke negara lain juga makin banyak ragamnya gitu kan. Iya, variasinya. Karena itu komunikasi, salah biasa, grammarnya gak harus gimana juga. Tapi aku ada sedikit pengalaman Mas Jen. Jadi di salah satu perusahaan tempatku dulu, kita ada English Day. Nah, itu bagus itu. Jadi satu hari itu kita wajib bahasa Inggris, cuman biar permainannya seru, siapa yang ketahuan pakai bahasa Indonesia, satu kata itu bayar. Nah, itu bagus itu. Untuk have fun lah ya. Jadi bayar, nanti setelah kurun waktu tertentu kita kumpul, kita makan-makan gitu kan, dari hasil denda-denda itu. Seru sih. Jadi di hari itu dengan terpaksa, ya kita harus mempersiapkan itu, dan kita bisa cap cucu salah nggak apa-apa karena semuanya juga belajar gitu. Nah itu tempat kerja yang pertama terkondisi, walaupun yang begini-begini kan nggak bisa selamanya, akan ada masanya selesai tuh permainan itu kan, karena membosankan juga lama-lama kan. Nah kondisi yang kedua, waktu itu aku kerja salah satu startup yang memang bosnya nggak bisa juga bahasa Indonesia. Mau nggak mau harus bahasa Inggris gitu kan. Tapi dari dulu sih aku sebenarnya menikmati itu, dan bahasa Inggrisku termasuk aku sangat jelek. Bukan yang apa ya, kalau orang dengar itu ya logatnya kadang kayak logat Medan juga gitu, walaupun bahasa Inggris gitu. Inggris Medan. Sama juga Inggris Medok kan, bawaan Jawa Timur kan. Iya. Jadi kadang teman-temanku ketawa gitu, dan aku nggak berusaha merubah itu. Nggak berusaha, kadang-kadang iya gitu, tapi kayaknya capek banget. Coba deh dengar teman-teman kita dari India, waduh. Iya. Dan mereka sangat pede kan. Iya, benar. Sangat pede, dan mereka tahu logat mereka itu sebenarnya nggak keren. Mereka menyadari itu, tapi mereka nggak berusaha merubah, jadi natural aja. Tapi kayaknya, kalaupun nggak di kantor, kayaknya kita bisa push ini dari komunitas juga, Mas Jenny. Iya, bisa. Kalau terkait itu dari sisi personal juga, misalnya nih, nggak ada komunitas yang bisa buat itu, nggak ada pekerjaan yang di kantor nggak ada situs seperti itu. Minimal ya kita sendiri aja bisa mengusahakan kayak mungkin ke kampung Inggris di Kediri, di Pare gitu kan. Itu kan juga bisa juga kan. Karena yang penting itu melatih PD aja, dan itu sebenarnya umum, banyak orang yang melakukan itu, bukan hanya engineer ya gitu. Iya. Kita balik ke yang tadi Mas Jen, tentang pekerjaan. Itu tadi kan teknis dan bahasa gitu kan. Ya. Sekarang gimana tentang lebih ke budaya kali ya. Kalau di Indonesia mungkin budayanya lebih terprediksi ya, karena orang-orangnya cuma orang Indonesia doang, kemungkinan besar, sebagian besar gitu. Tapi kayaknya kalau udah ke Singapura itu kan timnya nggak hanya orang Singapura doang kan. Ya. Nah pasti dari berbagai negara nih, dengan benturan culture juga yang mungkin sangat jauh berbeda gitu. Nah itu gimana cara nyatukannya dalam pekerjaan? Sebenarnya gini, kalau yang saya rasakan ya, perbedaan budaya itu melekatnya bukan ada di negaranya, tapi ada di perusahaannya. Jadi saya mengalami bekerja di beberapa perusahaan di Indonesia, itu saya merasakan budaya kerja yang berbeda gitu kan. Demikian pula di Singapura ini juga sebenarnya budaya yang saya rasakan ya budaya bekerja di perusahaan Ninjavan, karena kalau saya bandingkan perusahaan Ninjavan ini dengan perusahaan sebelumnya yang perusahaan Singapura juga kan, itu ada juga perbedaan budayanya gitu. Jadi tapi kalau dari garis lurusnya, sebenarnya garis besarnya semakin semakin beragam variasi atau kombinasi partisipannya. Biasanya lebih apalagi kalau kita sudah bicara di dunia internasional, itu biasanya lebih mudah untuk terbuka atau ngomong secara langsung. Karena kalau di Indonesia kan misalnya mau performance review kan nggak enakan mau ngomong apa gitu kan. Iya. Budaya nggak enakan itu tuh. Iya, padahal itu juga berbahaya juga untuk perkembangan diri kita, karena kalau kita ada hal yang perlu dikoreksi, hal yang buruk kalau nggak disampaikan juga akan jadi borok yang semakin lama semakin besar gitu kan. Nah, sedangkan kalau semakin luas paparan kita terhadap berbagai developer atau berbagai anggota tim dari mancanegara, itu biasanya budaya itu akan lebih mudah untuk dibiasakan, karena apalagi kalau kita udah ada tim yang orang barat ya misalnya, itu kan terbuka banget kan gitu.
gitu. Dan di kantor saya pun juga itu nggak hanya dilakukan oleh orang Barat aja, tapi ya kayak orang Singapura juga ada yang gitu juga gitu kan. Dan menurut saya itu hal yang bagus ya. Jadi kalau kita di Indonesia mungkin kita bisa coba mengupayakan itu untuk bisa tertanam di kantor gitu kan. Karena lagi budaya itu melekatnya ke kantor gitu. Sama-sama kantor Indonesia, beda kantor bisa beda budaya. Dan kalau misalnya ada yang persiapan ke luar negeri dan sebagainya, ya harus siap dengan situasi itu. Bahwa di luar negeri akan lebih terbuka, termasuk mungkin juga tingkat workaholic-nya itu juga akan berbeda gitu kan. Jadi ada perusahaan yang santai gitu kan, pekerjaan 1 tiket sehari beres gitu kan. Ada yang wah sehari ada tiket, ada ini ada itu gitu. Setuju. Berarti karena itu kan juga salah satu kekhawatiran atau mungkin katakanlah sedikit ketakutan terbesar teman-teman ketika mau coba yang lebih internasional kan. Jadi intinya adalah budaya itu nggak melekat ke perorangan tapi ke perusahaan. Gitu. Iya benar. Jadi orang akan dengan sendirinya melepas atribut-atribut budayanya dan mengikut budaya perusahaan. Walaupun tidak dimungkiri bahwa keduanya saling berdampak ya. Misalnya kayak karena budaya perusahaan pun juga bukan berarti bisa dibentuk dengan mudah atau secara sadar, karena bisa itu terbentuk dengan sendirinya berdasarkan kumpulan orang-orangnya. Yang tadi saya bilang secara natural perusahaan Indonesia kalau nggak diapa-apain ya, kalau nggak ada upaya khusus untuk mengubah budayanya atau mengikuti budaya tertentu, ya pasti nggak enakan gitu kan waktu masa-masa performance review gitu kan gitu misalnya. Itu tentang budaya ya atau culture. Sekarang yang lebih sensitif nih Mas, kompensasi. Ya. Gimana menurut Mas tanggapan soal itu? Kalau untuk kompensasi sebenarnya hal mungkin ini ada 2 aspek ya. Pertama apa yang kita dapatkan berarti dari perusahaannya dan apa yang kita keluarkan gitu. Kalau kita kerja remote dari Indonesia dengan perusahaan luar misalnya kan entah mungkin freelance atau bahkan mungkin pekerjaan tetap dan sebagainya, tapi kita remote dari Indonesia, berarti kan tinggal 1 aspek kan yang diperhatikan kan, income-nya kan. Kalau ada yang berbeda mungkin pengeluarannya jadi bayar sendiri pajaknya gitu kan, karena ya gajinya kan diterima sendiri gitu kan. Diterima gaji kotornya gitu kan. Sedangkan kalau di perusahaan Indonesia kan umumnya kita terima gaji bersih kan gitu. Tahu-tahu pajak itu ada di slip gaji, wah ternyata saya bayar pajak segini nih gitu kan. Tapi waktu komunikasi dengan HR itu kan komunikasinya biasanya gaji neto gitu, pengalaman saya gitu. Nah kalau kita bekerja di luar negeri, berarti kan ada 2 aspek itu. Pertama income-nya kita, karena struktur income-nya bisa jadi berbeda. Lalu yang kedua pengeluarannya juga gitu. Nah kita bahas income-nya dulu ya. Pemasukan itu yang perlu diperhatikan sebenarnya. Sekarang gini, kalau kita saya nggak tahu sih seberapa banyak perusahaan Indonesia yang sudah menerapkan ini, tapi dari sisi regulasi aja setidaknya. Regulasi Indonesia terkait saham, terkait ESOP atau apa itu yang saya lihat, yang saya tahu sebenarnya kurang begitu matang ya. Walaupun ya sudah sepertinya sudah mulai ada, karena kan sudah ada beberapa perusahaan yang sudah IPO gitu kan dengan beberapa karyawannya punya saham. Tapi itu kan masih baru ya. Sekarang berapa sih startup Indonesia yang IPO yang ada skema ESOP gitu kan, pegawai dikasih saham terus tapi harus dibeli dengan harga murah dan sebagainya itu kan. Itu kan skema yang mungkin bisa dibilang baru di Indonesia. Jadi secara regulasi pun belum matang gitu. Sedangkan kalau di Singapura atau bahkan di Amerika sana itu sudah hal yang wajar dan regulasinya sudah sangat matang gitu. Itu yang pertama. Jadi kalau struktur kompensasinya perlu diperhatikan. Secara umum ada 3 sebenarnya. Yang pertama gaji bulanannya berapa. Lalu yang kedua unsur aspek sahamnya kan, aspek kalau ada komponen saham di situ bagaimana potensi nilai sahamnya dan sebagainya, bagaimana cara kita dapatnya, apakah harus bayar dulu, nombokin dulu atau langsung dapat gratisan dan sebagainya. Pajak sahamnya yang bayar siapa gitu. Karena saham juga ada pajaknya itu, kalau udah udah nilainya harus bayar pajak gitu kan. Dan nilainya bisa kerasa banget juga kalau sahamnya gede kan. Terus yang ketiga ya paling benefit lain-lainnya. Tapi benefit menurut saya cenderung receh ya menurut saya, karena kalau dibandingkan 2 komponen yang tadi lumayan besar lah. Jadi kalau misalnya ada yang ingin keluar negeri, pertimbangkanlah baik-baik income sama tadi pajak saham itu tadi, komponen saham. Karena biasanya itu sudah jadi komponen yang wajar di sini. Apalagi di startup ya yang belum IPO. Bahkan yang sudah IPO pun juga kasih saham sih biasanya. Nah, tadi aspek pemasukan kan. Sekarang aspek pengeluarannya. Aspek pengeluaran itu ini yang harus banyak-banyak di research sebenarnya, karena beda negara bisa beda aspek bisa beda-beda komponen pengeluarannya gitu. Jadi
saya bisa kasih contoh sekilas ya untuk yang di Singapura seperti apa. Tapi beda negara pasti akan beda lagi komponennya. Contohnya kalau di Singapura misalnya, komponen pengeluaran itu kan yang besar biasanya itu sewa rumah karena Singapura terbatas area kan. Jadi rumah itu mahal banget. Lalu mode transportasi, karena Singapura kota kecil, kendaraan dibatasi, jadi pajak mobil mahal. Pajak itu bisa berkali-kali lipat di atas harga mobilnya gitu. Jadi misalnya katakanlah beli mobil Avanza itu bayar pajaknya bisa seharga beli Alphard kayaknya. bisa seharga Alphard gitu. Padahal mobilnya cuma mobil keluarga biasa lah, Avanza misalnya gitu. Nah, itu untuk biaya hidupnya ya. Lalu komponen yang perlu diperhatikan pajak dan jaminan sosial. Nah, kebetulan Singapura itu dari sisi pajak lebih murah sebenarnya daripada di Indonesia. Oh gitu. Persentasenya lebih murah, bracketnya lebih murah. Kan pajak itu progresif ya. Nah, kalau di Indonesia itu bracketnya kecil-kecil gitu kan. Jadi gaji segini itu udah masuk bracket yang tertinggi misalnya gitu. Di Singapura gaji yang sama itu masih masuk bracket yang tengah atau bahkan mungkin rendah gitu. Gampangnya kalau di Indonesia mungkin gaji 10 juta per bulan itu kan sudah tergolong tinggi gitu kan ya. Secara umum ya untuk pegawai Indonesia ya. Tapi di Singapura gaji 1.000 per bulan kan itu masih rendah itu. Dan jadi bahkan kalau cuma 1.000 per bulan kayaknya masih bebas pajak deh kayaknya di sini. Oh gitu. Aku coba kita ambil angka deh Mas Jen. Jadi kita buat beberapa kategori, 2 kategori aja. Satu yang single. Kalau seorang single ingin bekerja di Singapura, biaya hidup minimal atau standarnya berapa? Jadi gini, pemerintah Singapura itu kan sudah punya batasan sendiri sebenarnya. Seorang pegawai atau pekerja itu boleh dapat visa kerja di sini itu kalau punya gaji minimal sekian gitu. Jadi seingat saya ini angkanya itu kalau nggak salah sekarang 4.500 dan akan naik jadi 5.000, seingat saya gitu. Itu berarti ya kira-kira biaya hidupnya juga segitu gitu. Walaupun kalau untuk sendirian sebenarnya 4.500 itu udah sangat longgar sih ya. Jadi kasarnya gini, kalau mau pindah ke Singapura meskipun katakanlah misalnya kita bisa lah tinggal di Singapura dengan biaya hidup cuma 3.000 sebulan gitu. Tapi kalau gaji kita cuma 3.000, kita nggak akan dapat visanya, jadi sama aja gitu. Jadi khusus untuk kasus Singapura, targetnya minimal dapat visanya aja. Nah itu sudah cukup atau kadang bahkan lebih dari cukup untuk menghidupi diri sendiri gitu. Ada lagi checkpoint atasnya, yaitu kalau mau bawa keluarga di sini minimal 6.000 Singapura, 6.000 SGD kan. Itu juga secara ya hitung-hitungan kasar cukup lah kalau untuk tinggal keluarga di sini. Tapi ya tentu namanya keluarga kan ada keluarga 2 orang aja kan, suami istri, ada yang punya anak 3, 4 dan sebagainya, itu tentu akan beda hitungannya. Tapi kasarnya itu bisa jadi angka proksi lah gitu. Jadi sebenarnya kasarnya gini, kalau sampai kita bisa dapat visanya, itu setidaknya insya Allah cukup lah kalau untuk hidup. Jadi karena nggak mungkin kita bisa meraih titik di mana kita bisa dapat visa itu, tapi kok gajinya kurang. Tapi ini saya bilang cukup ya. Jadi cukup ya, berarti hidupnya masih ada pengiritan lah kayak ya mungkin naik transportasi umum atau cari rumah yang murah gitu. Ya jangan berharap rumah yang mewah langsung gitu. Kalau itu udah harus tinggi juga ini ya penghasilannya. Oke, jadi kita udah dapat angka minimalnya nih. Jadi bisa dipastikan memang di Singapura kemungkinan untuk underpaid itu kan tipis kalau kita udah bisa ke sana gitu kan. Iya. Tapi sih gini, tadi underpaid dari sisi kalau kita lihat pekerja secara umum ya, jadi dunia tenaga kerja secara umum gitu kan. Tapi kalau underpaid dari sisi kita, dunia kita software engineering, itu kita dapat visa pun itu bisa jadi tergolong underpaid sebenarnya. Karena karena sekarang kita emang lagi tingginya kan, lagi langka-langkanya kan. Banyak yang rekrut tapi sedikit yang apply ya, sehingga perusahaan pada berkompetisi untuk naikkan gaji, sehingga akhirnya untuk standar underpaid-nya di sini mungkin sedikit lebih tinggi sekarang daripada batas minimalnya pemerintah gitu. Oh iya menarik. Karena semakin kesini diskusi kita tentang underpaid itu kan definisinya selalu berbeda. Setiap daerah, setiap negara itu berbeda gitu. Sebelumnya juga aku pernah ngobrol-ngobrol sama Bang Peter tentang underpaid juga. Kalau di sana kami berkesimpulan tentang ini masalah persepsi. Iya. Ya karena pada awalnya hampir semua orang juga mengalami hal yang sama gitu kan. Gak mungkin dong masih baru gitu. Dan disitulah mungkin kita punya waktu untuk mencari yang lebih baik kan daripada mengeluh terus gitu. Nah sampai di sini aku ambil kesimpulannya.
Oke. Ketika kalau kita bandingkan secara langsung bekerja di Singapura dengan Jakarta dulu deh, kita bandingin gitu kan. Tentu dari sisi standar di sana sudah dijamin standar, karena untuk dapat visa pun harus hidup standar. Nah sekarang ke jenjang karir, Mas Jin, gimana jenjang karirnya di sana? Jenjang karir itu sebenarnya tergantung perusahaannya juga lagi-lagi, karena itu kan melekatnya di perusahaan ya. Ya bisa dibilang kalau untuk perusahaan dengan level yang sama, dengan skala yang sama gitu, kurang lebih sama lah dengan yang di Indonesia. Misal sama-sama unicorn gitu ya, atau bahkan sekarang ya kalau yang baru IPO kan juga sudah IPO. Nggak tahu itu masih disebut unicorn atau nggak kalau udah IPO gitu. Tapi ini sama-sama startup unicorn di Indonesia dengan di sini gitu kan. Itu kira-kira sama lah, sama-sama punya jenjang karir. Kalau dalam kita engineering mungkin ada jenjang karir teknikal, manajerial, itu kira-kira mirip lah. Kalau untuk bajak-bajakan di sana gimana tuh? Masih panas juga nggak? Panas juga sebenarnya, panas banget sih sebenarnya. Saya hampir tiap hari dapat message LinkedIn, cuman ya kalau nanggepin semuanya jadi nggak kerja saya karena pusing. Ya tetap panas ya. Memang hampir semua sih ya. Cuman mungkin paling metode pembajakannya yang berbeda kali ya, metode pendekatannya kali berbeda ya. Atau sama-sama aja menurut Mas? Kurang lebih mirip sih sebenarnya di Indonesia, modelnya di Indonesia dengan di sini. Karena tingkat kejenuhan pasarnya juga mirip sebenarnya. Jadi kalau kita bicara, wah programmer di Indonesia langka, di sini juga langka sama aja gitu. Cuman mungkin yang berbeda adalah aspek regulasinya, karena kan lagi-lagi kalau di sini kan masalahnya sudah internasional, jadi ada aturan. Misalnya kayak saya kan tenaga kerja asing kan, itu kan ada regulasi yang harus dipenuhi, seperti tadi gaji minimal dan sebagainya gitu. Kalau di Indonesia kan ya selama yang masih mempekerjakan orang Indonesia ya udah siapa aja bisa gitu kan. Oke. Tapi kalau kurang lebih kalau prosesnya sama sih kayak proses interview, testing sebagainya sama sih kurang lebih. Kalau teman-teman kita ada rencana mau berkarir di level internasional ke Singapura, kira-kira apa pesannya Mas Jin? Mungkin kalau untuk Singapura khusus itu pelajari juga aturannya. Jadi buka aja mom.go.sg, Ministry of Manpower atau bahasa Indonesianya Kementerian Tenaga Kerja. Itu di sana sudah sangat lengkap. Bahkan ada self assessment tool. Jadi kalian bisa masukkan sekolahnya di mana, pengalaman kerja berapa tahun, terus gajinya berapa kan itu kan untuk apply visanya kan. Jadi misalnya membayangkan dapat offer berapa di perusahaan itu misalnya. Misalnya ada perusahaan yang di lowongannya sudah ada rentang gajinya, itu bisa dipakai lah kan, yang boleh dimasukin di situ. Nanti ketahuan hasilnya kira-kira layak atau enggak untuk masuk untuk bisa dapat visa di sini. Nah, menariknya dalam waktu dekat kalau nggak salah September tahun ini atau tahun depan ya, itu sudah akan mulai diterapkan sistem baru, yaitu ada sistem scoring di Singapura. Jadi kalau salah namanya Kompas ya kalau salah ya, MOM Kompas. Oh iya, buka aja MOM, Google aja MOM spasi Kompas ini kan, COMPASS. Ntar adalah itu ada frameworknya di sana. Nah itu sistemnya sistemnya kayak poin-poin gitu. Jadi ada poin perusahaan, ada poin gaji, ada poin dari kitanya sendiri gitu kan. Nanti ditambahkan aja poinnya. Nah kalau poinnya dapat di atas sekian, maka akan layak untuk dapat visa gitu kan. Kalau enggak berarti ya belum layak gitu. Berarti mungkin misalnya gini, misalnya poinnya dari orangnya, misalnya karena saya kampusnya kurang terkenal gitu kan misalnya, atau mungkin saya pendidikannya bahkan S1 pun enggak misalnya gitu kan, poin saya 0 di situ gitu kan. Tapi kalau perusahaannya sekelas misalnya Facebook gitu kan, udah tinggi banget kan namanya di sini gitu kan, ya itu dapat poin perusahaannya tinggi gitu kan. Di total sama poinnya dengan orang yang mungkin perusahaan yang poinnya rendah tapi dia kualifikasinya tinggi, misalnya kampus terkenal atau nilainya bagus dan sebagainya gitu. Jadi sistem poin ini sebenarnya ini memang hal baru yang baru diperkenalkan, yang baru akan diperkenalkan September ini atau tahun depan. Tapi ini sebenarnya bukan untuk memperketat, tapi lebih untuk transparansi gitu, sehingga kita bisa ngitung sendiri nih poinnya berapa gitu. Nanti dari poin itu bisa ketahuan, bisa kira-kira bisa nggak ini dapat visa atau enggak gitu. Jadi itu tadi kalau ingin mengakses diri sendiri, apakah bisa nggak nih saya ke Singapura, kalau bisa harus ke perusahaan yang mana, harus gaji berapa dan sebagainya, itu coba aja buka tadi websitenya MOM yang Kompas, masukkan aja poin-poin di situ, ada toolsnya di situ. Dari sana bisa dikira-kira tuh, kira-kira saya bisa nih ke Singapura kalau di perusahaan ini gitu.
Nah, gimana untuk assessment untuk bahasa Inggris kita? Apakah kayak ada TOEFL atau apa gitu? Paling nggak kan kadang orang nggak bisa menilai diri sendiri nih, agak susah kan? Saya sendiri terakhir tes TOEFL itu SMA. Jadi sebenarnya secara teknis, secara birokrasi itu nggak dibutuhkan nilainya ya. Tapi kalau kita bicara setelah assessment untuk mengukur diri sendiri, ya silakan aja ambil tes semacam itu. Kan yang saya tahu ada tes TOEFL, ada IELTS, ada juga yang baru-baru ini Duolingo apa ya kalau nggak salah. Mereka punya standar testing juga kan. Nah itu silakan aja coba testing lalu bandingkan aja dengan tanya ke mereka lah kira-kira yang pantas buat bisa kerja di luar negeri itu berapa gitu kan. Jadi itu bisa dilakukan secara independen sih. Tapi dari sisi aturan itu saya hampir nggak pernah lihat itu disebutkan, setidaknya di Singapura ya. Tapi bagus lah untuk asesmen diri sendiri ya. Ngomong-ngomong di sana ada nggak kalian kayak apa gitu kayak perkumpulan orang-orang Indonesia gitu di Singapura? Ada. Kalau orang Indonesia pasti ada perkumpulannya karena orang Indonesia di sini tuh banyak banget kan sebenarnya. Apalagi kalau kita maksudnya khusus yang kita kerja di tech lah, industri tech. Kalau yang tech Indonesia sejauh ini sih baru perkumpulan pertemanan aja ya. Jadi kayak lingkaran pertemanan aja. Tapi belum ada yang resminya gitu. Kalaupun mau paling ya kayak alumni. Kebetulan saya kan ITB itu ada perkumpulan alumni ITB di Singapura gitu. Tapi saya juga nggak begitu aktif juga sih di sana gitu. Jadi ya saya sendiri kalau saya pribadi sih berkumpulan di sini ya ini aja. Teman-teman kenal sendiri aja kayak Mas Ainun kenal sendiri dari kalau Covid gitu kan. Terus dari lingkaran itu ketemu teman lain gitu. Cuman kalau perkumpulan resminya sih nggak terlalu ada. Bahkan justru sebenarnya di sini kalau bisa ya jangan terlalu banyak kumpul sama orang Indonesia lagi lah gitu. Kumpul dengan orang Indonesia itu cuman sebatas apa ya pertemanan apa ya kangen ngomong Indonesia misalnya gitu kan. Tapi kalau kita bicara untuk perkembangan teknologi kita ya berkumpullah dengan komunitas-komunitas yang lebih luas, yang lebih umum kayak misalnya mungkin kumpul dengan React community di sini, kumpul dengan Golang community gitu. Saya ikut beberapa komunitas di sini gitu kan. Dan karena selama pandemi nggak bisa kumpul langsung ya online gitu. Iya, menarik juga teh. Kita bahas community dong. Sekarang komunitas-komunitas di sana udah pada bisa meet up belum? Sudah ada mulai. Saya dapat undangan meet up Golang physical. Tapi langsung penuh. Karena kan lagi-lagi kalau physical ada kuotanya kan, tempatnya maksimal berapa gitu kan. Jadi ya akhirnya saya nggak daftar lah gitu. Cuman menarik sih. Jadi saya sudah lihat ada beberapa yang sudah mulai undang secara fisik karena batasan berkumpul di sini sudah sangat longgar untuk di Singapura ya. Menarik ya. Karena aku udah bayangin tuh hampir 2 tahun loh Mas Jin ini. Iya benar. Gak ada buat acara kita ya kan. Ini kita React JS Indonesia itu bisa dibilang sekarang vakum. Maksudnya mungkin grupnya masih hidup lah, masih banyak yang tanya jawab. Tapi kalau aktivitasnya vakum karena ya pandemi kita pernah nyobain online kan, cuman berjalan 2 atau 3 kali gitu. Susah sih buat konsisten di online karena ya udah capek juga kan. Kerjaan online, banyak seminar online juga, terus kumpul komunitas online lagi gitu kan. Iya benar, ya, semoga dengan engagementnya susah kan. Iya, semoga dengan dibuka. Nggak tahu nih di Indonesia udah bisa mulai kumpul atau enggak. Kita di grup React udah mulai bahas nih kira-kira gimana kita bisa mulai ngadain pertemuan fisik gitu kan. Harusnya udah sih ya, cuman kayak aku ya kadang-kadang karena masih kagok juga gitu. Ini kalau aku mau buat acaranya aturannya seperti apa gitu. Iya. Tanggung jawabnya seperti apa, jadinya nggak seperti dulu kan. Dulu udah tinggal buat tanggal main gitu. Kok sekarang kayaknya. Jadi aku cenderung menunggu sekarang. Kalau ada yang berani buat, baru dia aku buat. Tunggu-tungguan. Karena kalau di Singapura udah jelas aturannya. Jadi berapa orang maksimal apa itu udah jelas. Jadi kita per hari ini boleh kumpul sekian orang, itu udah jelas gitu. Jadi begitu per hari ini kumpul sekian orang langsung tuh. Mau booking taksi susah karena udah penuh gitu kan, bis penuh, kereta penuh gitu karena orang udah mulai bisa kumpul gitu. Nah, ya kalau di Indonesia nggak tahu tuh gimana checkpoint kapan nih milestone orang bisa mulai kumpul lagi seperti sedia kala itu. Ini sekarang mudik aja masih harus pakai PCR kan gitu. Iya benar. Cerita dong tentang ini awal mulanya komunitas React ID itu jadi sebenarnya ada banyak. Kita sebenarnya mempersatukan lah komunitas React yang tersebar. Jadi awalnya kan ada di Facebook, ada komunitasnya, di Telegram ada, di meetup.com ada. Nah, yang di meetup.com ya beneran ada meetupnya kan waktu itu jauh sebelum pandemi. Yang ngadain Mas Riza, Sony, Lazardi dan sebagainya. Tapi
sempat berjalan beberapa kali pertemuannya, terus berhenti vakum karena ya pada sibuk masing-masing kan. Sony pun juga pindah ke Singapura kan. Iya. Mas Rizal Fahmi juga sibuk dengan kegiatan yang lain. Akhirnya vakum untuk komunitasnya. Nah terus kita ada JS Conf Asia waktu itu di Singapura. Waktu itu saya jadi pembicara, terus di sana ketemu tuh, saya cari aja teman-teman yang Indonesia ini, teman-teman Indonesia saya kumpulin lah, kita ngobrol bareng gitu kan. Akhirnya ya karena kita kebanyakan sama-sama main di Riek kan, jadi yuk kita hidupkan lagi yuk gitu. Akhirnya ada tuh kita sempat bikin meet up offline berapa ya, 2 atau 3 kali lupa saya di Jakarta. Gitu. Salah satunya saya juga sempat datang karena waktu itu pas ada tugas dinas ke Jakarta, jadi sekalian lah. Cuman ya itu sayang sekali setelah 2-3 pertemuan ini kan setelah kita ketemu di Web Unconf itu kan, terus pandemi kan, ya udah berhenti udah gitu. Ya semoga ini nanti kita bisa hidupkan lagi lah setelah jelas situasi pandemi di Indonesia. Siap. Ini momentum yang bagus sih. Aku juga mau kontribusi banyak nanti di sana kalau waktu dan kondisi udah memungkinkan ya. Memang online dan offline rasaku sekarang udah sama aja. Mungkin di awal-awal pandemi online itu kan orang masih transisi ya. Tapi kalau kayak sekarang sepertinya orang udah mulai bisa juga mengatur waktunya gitu. Iya. Online offline is okay, tapi memang offline itu lebih kuat lah ya Kak. Iya. Emosionalnya lebih dapat ketika kita. Menurut saya sih offline. Nyawanya tetap ada di offline meet up itu kan. Jadi kalaupun ada online-nya mungkin ya meet up offline yang di live streaming, nah itu mungkin oke lah gitu. Dan itu sebenarnya sudah dilakukan dulu. Waktu saya masih tinggal di Bandung, saya juga ikut meet up-nya React JS Indonesia, tapi saya ikutnya online dari Bandung gitu kan. Jadi sebenarnya kita bisa adakan offline, yang penting offline-nya dulu, nanti di sana kita upayakan ada sarana untuk live streaming gitu, itu bisa. Oke. Kita bergerak sedikit topiknya. Kalau dari Mas Jin sendiri ya, mungkin ada satu ketinggalan tuh tadi yang di karir. Gimana caranya Mas Jin membesarkan anak di negeri orang gitu kan, dengan budaya yang berbeda gitu, dengan dia segala macam yang berbeda lah gitu. Iya. Itu berawal dari ini sebenarnya. Memang sebelum kami pindah ke Singapura, memang kami sudah ada impian gitu kan untuk tinggal di luar negeri. Saya belum tahu negaranya mana, via jalur apa, entah mungkin saya atau istri dapat beasiswa untuk kuliah lagi atau mungkin kerja dan sebagainya. Kita belum tahu, tapi intinya itu sudah jadi impian lah gitu ya sejak masih di Indonesia gitu. Makanya ya pelan-pelan kita mengupayakan ke sana, mengupayakan untuk bisa dapat kesempatannya, dan alhamdulillah saya dapat di Ninjavan kan. Tapi di lain sisi sambil jalan ya saya juga mempersiapkan juga anak-anak gitu kan. Salah satunya karena di luar negeri pasti minimal bahasa Inggris kan gitu. Kalaupun negara lain mungkin Jepang ya bahasa Jepang gitu kan. Tapi kalau setidaknya dengan bahasa Inggris itu kan sudah banyak lah negara yang tercover gitu kan. Makanya selama masih di Bandung saya sudah mulai tuh memperkenalkan bahasa Inggris ke anak-anak. Dan salah satunya adalah tontonan. Jadi waktu itu saya kasih anak tontonan Peppa Pig kan lumayan friendly tuh untuk anak-anak balita ya. Mereka ngerti jalan ceritanya, mereka bisa dengerin pronunciation-nya. Mereka bisa coba ngucapin, dan di rumah juga dilatih. Kita kadang ngomong bahasa Inggris juga pelan-pelan di rumah gitu. Cuman ya lagi-lagi nggak sebenarnya aspek di sana tidak begitu latihan di rumah selama di Indonesia tidak begitu banyak berperan sih. Maksudnya itu membantu melatih lah, tapi porsinya nggak begitu banyak karena kan susah juga kan kita di Indonesia berbahasa Inggris kan agak kagok juga kan. Iya. Nah begitu momen pindah ke Singapura, baru tuh anak mau nggak mau terpaksa harus berbahasa Inggris kan. Jadi anak saya yang pertama kan sudah agak gede tuh waktu di sini, sudah umur 3,5 tahunan. Itu sudah dapat bekal kosakata dari tontonannya. Nah di sini tinggal prakteknya. Tadi yang saya bilang, jadi engineer Indonesia kan bisa kalau suruh baca karena sudah biasa terpapar kan dengan tulisan. Anak saya sudah bisa mendengarkan karena sudah biasa terpapar dengan tontonan. Tapi kan kalau kita bilang kalau kita bicara tentang kemampuan berbicara, komunikasi verbal itu kan harus dilatih, sesuai kata harus dilatih. Akhirnya selama di sini kita mulai tuh, selama di rumah kita mulai berbahasa Inggris. Terus di luar di playground anak-anak dipertemukan dengan anak-anak lain yang berbahasa Inggris juga kan. Jadi momen-momen awal waktu anak saya bermain di playground terus dia ngomong bahasa Inggris ke temannya, dia senang banget.
wah bener aku bisa bahasa Inggris gitu. Seneng dia karena bahasa Inggris yang dia kenal dari tontonannya itu dia bawa ke dunia nyata dan bisa gitu. Karena kalau di Indonesia kan dia cuma dengar aja, mau ngomong dengan temannya di Indonesia, temannya bahasa Indonesia kan gitu. Kalau untuk pendidikannya sendiri kebetulan karena sejak di Indonesia kami memang sudah pengen homeschooling kan, jadi buat kami pindah ke negara manapun nggak begitu masalah selama homeschooling itu nggak dilarang gitu. Jadi kami pun masih terbuka dengan opsi misalnya ada kesempatan ke negara lain selain Singapura atau apa, selama di sana kita bisa homeschooling kita nggak masalah gitu kan, karena nggak terikat, dan itu jadi bebas juga, kita nggak terikat dengan sekolahnya harus sekolah di mana gitu kan. Cuman ada beberapa negara yang melarang homeschooling, maksudnya anak itu harus ke sekolah di hari kerja gitu kan. Nah itu sepertinya kita akan menghindari tuh negara-negara yang seperti itu. Baru tahu ada negara yang menghindari homeschooling ya. Ternyata ada ya. Setahu saya, kalau saya nggak salah ingat, Jerman itu mewajibkan semua anak di sana harus ke sekolah. Oh, oke. Nah, kalau homeschooling itu kurikulumnya siapa yang desain? Homeschooling itu spektrumnya luas ya. Jadi ada yang homeschooling dengan mungkin kalau kita bicara framework ya, ini mungkin kalau engineer lebih lebih nyambung kalau kita kasih analogi framework. Kita ngomong homeschooling itu sama kayak kita ngomong React. Oke. Jadi saya bikin pakai React gitu kan, saya bikin website pakai React. Tapi React-nya gimana dulu nih pakainya kan? Kan bisa tuh React pakai cuman import React aja, terus kita custom sendiri tuh, kita state cuman pakai React state aja, terus nggak pakai Redux dan sebagainya, React aja lah gitu kan, terus custom sendiri semuanya gitu kan. Tapi ada juga yang di sisi lain yang udah lengkap tuh React plus apa langsung dipaket ke Next.js misalnya gitu kan, atau paketan Remix atau paketan apa lagi Gatsby gitu kan. Nah itu kan, dan ada di tengah-tengah juga misalnya ini React yang tengah-tengah, React plus Redux tapi nggak ada routernya misalnya, atau React plus router nggak ada Redux-nya gitu kan. Jadi banyak variasi ya. Iya, banyak spektrumnya gitu. Ada banyak cara untuk melakukan itu gitu. Jadi demikian pula dengan homeschooling. Jadi homeschooling itu juga bisa terjadi di spektrum satu di mana nggak pakai kurikulum sama sekali bahkan. Jadi suka-suka anaknya mau apa diturutin. Atau sisi ekstrim lainnya adalah full pakai kurikulum yang sudah established, misalnya mungkin kurikulum Cambridge atau kurikulum di Singapura kalau tinggal di Singapura, atau kalau di Indonesia kurikulum Indonesia gitu. Itu ekstrim lainnya. Jadi kalau keluarga saya sendiri itu kami pilih titik tengah-tengahnya. Jadi ada beberapa pelajaran yang kami ambil kurikulumnya saklek ya, kayak contohnya matematika. Kami amati matematika Singapura itu bagus kurikulumnya. Jadi untuk pelajaran matematika kami gunakan kurikulum Singapura. Tapi kalau untuk aspek-aspek lainnya, istri saya custom sendiri tuh. Pelajaran agamanya ambil dari mana, pelajaran bahasa Indonesianya ambil dari mana. Kami juga masih kasih bahasa Indonesia ke anak-anak gitu kan. Terus bahasa Inggrisnya dari mana, terus ada pelajaran sejarah dan sebagainya, itu juga ambilnya dari mana. Jadi kami kebetulan di tengah-tengah, ada kurikulumnya, tapi kami custom sendiri. Beberapa comot langsung, beberapa diatur sendiri, cari buku-buku yang terkait gitu. Kalau untuk homeschooling dituntut juga orang tuanya memang harus mandiri juga, riset juga, dan bisa mengevaluasi ya. Kalau nggak punya kemampuan itu menurutku bisa kebablasan tuh. Iya, homeschooling itu komitmen satu keluarga ya. Bapaknya, ibunya, anaknya harus semua harus sejalan gitu, harus sevisi di situ. Anaknya mau, ibunya bisa menjalankan karena ya mostly ibunya kan yang melakukan, karena kan yang di rumah yang nggak kerja kan ibunya kan, yang nggak ada pekerjaan harian di luar gitu kan. Ayahnya kan pasti sibuk kerja kan kalau sehari-hari. Ayahnya harus siap support juga gitu kan, karena kalaupun anak dan ibunya oke, tapi kalau ayahnya nggak support gitu kan, ya susah juga, karena kan bagaimanapun juga dana dari ayahnya. Lingkungan kerja ayahnya juga mempengaruhi bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan rumah yang nyaman gitu. Apalagi sekarang WFH nih kan, harus ada nih tempat, ini saya tempat kerja WFH, ada tempat meja untuk homeschooling anak-anak gitu kan, karena kalau nyampur berisik, saling mengganggu satu sama lain. Kalau anak-anak itu kan biasanya juga pengen punya teman gitu, bermain gitu. Nah, kalau dengan homeschooling gimana strateginya? Ada 3 sarana sejauh ini yang bisa saya gunakan di Singapura untuk mengasah kemampuan sosialisasinya anak. Yang pertama ya teman main di playground. Anak saya itu sempat punya beberapa teman agak karib lah di playground, karena kan sering main setiap sore gitu kan.
Walaupun sayangnya sejak tahun lalu dia pindah, jadi udah nggak ada lagi teman yang deket gitu. Ya ini lagi nyari lagi lah gitu. Tapi intinya dengan membawa anak ke playground di sekitar itu akan dapat dengan sendirinya teman, ya kayak kita lah di Indonesia, kita main di kampung kan, main di kompleks gitu kan, ya dengan sendirinya kenal dengan teman-teman sekitar kan. Itu yang satu. Yang kedua, saya ada beberapa teman Indonesia yang kebetulan homeschooling juga. Ya akhirnya kita saling ketemu aja, saling mengunjungi rumah satu sama lain sehingga anak-anak bisa kenal satu sama lain gitu kan, bersosialisasi di sana gitu. Jadi intinya kita adakanlah komunitasnya. Bahkan ada komunitas homeschooling sendiri di sini. Jadi ada homeschooling Singapore. Nah itu luas banget, bahkan bisa dibilang cukup dewasa lah, cukup mature ya untuk sebuah kota dibandingkan kota-kota lain di Indonesia. Ini juga ada beberapa acara meet up dan sebagainya. Sebelum pandemi dulu sering, hampir mungkin tiap 2-3 bulan kita ketemuan gitu kan. Tapi sayangnya setelah pandemi nggak bisa kan, jadi nggak pernah lagi itu. Tapi ya ini setelah pandemi lewat, mungkin insya Allah bisa lagi sih kita ketemuan lagi dengan teman-teman sama homeschooler di Singapura. Nah aspek sarana yang ketiga adalah kita itu ambil sekolah namanya Forest School Singapura. Mungkin kalau di Indonesia mungkin sekolah alam ya mungkin ya. Cuman saya nggak tahu sih apakah sama atau enggak prinsip dan metodenya. Tapi yang saya tahu dari sekolah yang anak-anak ikuti di sini itu, dia memang sekolahnya fokusnya ke kedewasaan mental dan sosial anak ya. Jadi mereka kerjaannya itu main di alam, ada coachnya yang membimbing, sifatnya hanya menemani dan mengamati. Jadi bukan coach, iya kita hari ini menggambar, nggak gitu. Tapi ya udah anak-anak kumpul, anak-anak rapat sendiri mau kemana, jalan kemana, misalnya ke sungai kayak atau kemana. Karena Singapura kebetulan lumayan bagus ya alamnya. Iya. Ada di Netflix tuh sampai ada bahas tentang bagaimana alam di Singapura itu, ada hewannya lengkap, keanekaragaman hayatinya bagus gitu. Jadi Forest School ini memanfaatkan itu. Mereka kumpul di alam, mereka gunakan itu sebagai sarana mengenal alam sekaligus sarana bersosialisasi dengan teman-teman gitu. Dan dinamika sosialnya terbentuk dengan secara alami, karena coachnya nggak ikut campur banyak. Coach itu hanya ikut campur kalau pertama mereka melakukan aktivitas yang membahayakan diri, misalnya pukul-pukulan atau mungkin ya main di sungai tapi berbahaya gitu kan. Itu yang kedua ya kalau memang sudah membahayakan diri mereka gitu. Jadi coach itu bisa dibilang mungkin kayak sebatas ya satpam aja yang lah ya. Ya pendamping aja yang menjaga ya. Jadi bukan mendikte anak-anak. Anak-anak sih berkembang dengan sendirinya di sana gitu. Wah, menarik tuh. Ya, yang kutangkap sih dari homeschooling ini memang harus kedewasaan dari orang tuanya dulu yang pertama. Terus kesepakatan bersama, dan memang harus bisa mengevaluasi, yang pasti akan sangat jauh berbeda dengan sekolah konvensional. Karena kalau sekolah konvensional kita sudah menyerahkan sepenuhnya ke pihak sekolah. Nanti kita tunggu hasil akhirnya dan kita bayar setiap bulan gitu. Kalau di sini justru berbeda. Menurutku cocok ya di negara maju memang kita buat, tapi kadang-kadang ada beberapa tempat yang mungkin nggak mendukung culture seperti itu, justru jadi omongan tetangga gitu kan. Iya, anaknya dari sekolahin tuh gitu kan. Iya benar. Tapi aku justru kalau dikasih pilihan aku lebih milih ini gitu. Lebih freedom aja rasanya kita membuat kurikulumnya, membuat struktur pelajarannya, tapi memang butuh effort tinggi lah kan. Iya memang. Oke Mas Jin, kira-kira masih ada nggak harapan atau keinginan yang belum tercapai gitu? Iya. Yang jelas kedepannya sih saya tetap ingin bisa menyediakan sarana belajar yang terbaik ya untuk anak-anak. Dalam hal ini ya homeschooling dengan homeschooling di kota yang infrastrukturnya mendukung gitu kan untuk melakukan ini gitu. Dan sebenarnya Singapura sudah cukup baik lah untuk ini. Cuman mungkin ada negara lain yang kan saya juga belum pernah tinggal di negara lain juga kan, baru Singapura aja. Jadi kalau ada kesempatan ke negara lain mungkin pengen bisa nyobain juga biar bisa mungkin lebih luas. Kalau di Singapura kan kotanya kecil ya, itu aja kan gitu. Cuman kalau di negara lain mungkin lebih luas, bisa lebih banyak pilihan aktivitasnya, terus ya variasinya lebih banyak lah gitu, dan anak juga lebih terbuka wawasannya gitu kan. Karena menurut saya itu bisa mengekspos anak terhadap berbagai situasi lingkungan dan tantangan. Itu sebuah privilege, dan itu ya saya ingin bisa menyediakan privilege itu untuk anak-anak saya gitu. Jadi impian lah masih ya, meskipun udah di Singapura masih pengen lah bisa dapat sesuatu yang lebih buat anak-anak.
Siap-siap, menarik tuh. Jadi jiwa eksplorasinya tetap ya. Memang tipikal engineer ini nggak pernah puas ya. Iya. Explore terus gitu. Ini jadi satu referensi atau mungkin menginfluence aku nantinya ya ke depannya. Karena sekarang ini posisiku less explore lah ya untuk dunia baru gitu. Mungkin karena aku menganggap gamblingnya terlalu besar. Iya memang. Kalau hanya diriku sendiri oke gitu, tapi ini aku membawa beberapa orang kayak gimana nih? Gitu. Iya, benar. Tapi justru ketika itu berhasil manfaatnya banyak seperti yang Mas Jen bilang, privilege. Karena nggak semua anak bisa dapat privilege seperti ini gitu. Ini sebenarnya terkait ini saya ada link lagi nanti bisa di-share juga nanti. Wih, sebenarnya. Zain F. Dev _nyali itu intinya sih tips tentang bernyali tinggal di luar negeri ya. Tipsnya sifatnya umum, sebenarnya ini berangkat dari pengalaman saya, tapi harusnya bisa diterapkan di berbagai negara lain ya. Intinya sih kita siapkan keluarga kita siapkan juga sarananya apa, mau kesananya ngapain gitu kan, kerja di perusahaan mana dan sebagainya kan, dan lagi-lagi lihat situasi negara sana gimana, cocok nggak dengan keluarga kita. Contohnya kalau dalam aspek saya tadi ya mau homeschooling, kalau di Jerman nggak bisa gitu kan, berarti Jerman sudah dicoret tuh dari daftar negara yang mau dieksplor gitu kan. Ya ke sana jalan-jalan aja lah gitu, bukan tinggal gitu kan. Tapi masih ada daftar negara lain yang ya kalau ada kesempatan di sana mungkin kita bisa cobain lah gitu. Siap. Wah ini terima kasih banyak nih Mas Jin, banyak pelajaran juga yang aku pelajari hari ini ya. Jadi awalnya kita mau ngobrolin karir, tapi sebenarnya teknis itu hanya surface jadinya. Iya. Itu memang butuh, pasti kita harus belajar sekuasain itu. Tapi aspek yang lain ini seperti gunung es nih, ini yang perlu kita pelajarin. Seperti regulasi, bagaimana kalau kita punya anak dan segala macam gitu. Nah itu menurutku pelajaran berharga yang hanya bisa kita dapat dari orang yang udah di sana gitu. Experience-nya itu memang harus dari orangnya kita belajar gitu. Nah mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi ya buat teman-teman ya. Oke. Makasih banyak ya Mas Jen. Kapan-kapan kita ketemu lagi deh. Kayaknya tahun ini kalau nggak salah Agustus mau ke Singapura juga. Oh mantap. Kita buat acara juga nanti di Indonesia lah gitu. Ya kabarin. Kemarin ini Mas Pradita Utama, co-organizer lah di React.js Indonesia. Lagi main ke Singapura juga gitu kan. Kita ketemuan juga di rumahnya Mas Ainun, sekalian halal bihalal. React.js Indonesia insya Allah kita akan buat, cuman yang belum, diskusinya masih belum bergulir. Kita mungkin nanti saya coba gulirkan lagi. Yang jelas kita sama-sama punya impian lah bisa menghidupkan kembali meetup offline di Indonesia ya. Siap. Kalau saya pas ada waktunya cocok, nanti kan mungkin sambil tugas dinas kerja atau mungkin bahkan sekalian jalan-jalan dengan keluarga, mungkin saya juga usahakan bisa hadir lah 1 atau 2 dari pertemuan yang diselenggarakan di Indonesia. Sip, mantap. Oke, thank you Mas Jen. Kita tutup ya. Terima kasih, sehat-sehat. Terima kasih semuanya. Sejahtera.